Kemarin gimana Nan? Rara menopang dagu sambil melihatku dengan mata berbinar. Terlihat sangat penasaran dengan kegiatanku kemarin. Ya, gimana lagi? Sudah pasti menjengkelkan. Dia terlambat datang lalu membuatku berganti-ganti gaun. Setiap pilihanku selalu ia tolak dengan alasan gaun yang kupilih tak sesuai dengan usiaku. Padahal gaun itu nggak seksi amat kok. Geramku kalah kembali mengingat kejadian kemarin. Berarti dia nggak mau kalau Aurora calon istrinya dilihat sama orang lain. Wah, protektif banget nggak sih? Mela tersenyum semringah, seolah kejadian kemarin adalah hal yang paling romantis di muka bumi ini. Bukannya protektif, tapi dia memang tak suka dengan setiap hal yang kulakukan. Aku tahu mengapa ia sangat membenciku. Mungkin karena aku adalah adik dari Kinara. Wanita yang tak pernah ia cintai sebelumnya. Dari yang kutahu Rangga tak suka pada Kinara. Padahal Kinara juga korban dari perjodohan ini. Tetapi sayangnya wanita lembut itu ternyata jatuh dalam pesona lelaki yang katanya sempurna. Ya, kakakku itu sangat mengagumi suaminya. Meski ia sendiri tahu bahwa Rangga sama sekali tak pernah memikirkannya. Lo kayaknya udah terlalu benci sama Pak Rangga. Jadi setiap apa yang dia lakukan selalu salah di mata lo. Aku hanya memutar bola mata jengah. Mereka tak mengetahui kebenaran tentang sikap Rangga pada Kinara, yang membuat wanita itu terpuruk sampai akhir hayatnya. Si Dewi kemana lagi? Tanyaku berusaha mengalihkan topik pembicaraan yang tidak berfaedah. Kedua sahabatku hanya mengedikkan bahu pertanda bahwa ia juga tak tahu keberadaan gadis berambut pendek itu. Aku kemudian mendekat pada Rara, berniat menyeruput es americano yang sudah tinggal setengah. Namun, sebelum bibirku menempel di sedotan, si pemilik malah menarik gelas tersebut. Enak aja main nyomot, kebiasaan deh Nan, beli sendiri sono, perintahnya yang kutanggapi dengan bibir yang mengerucut. Dasar pelit, geramku, bukan gue yang pelit, lo yang terlalu suka gratisan. Masih dengan wajah yang kesal aku berjalan ke barista yang terlihat sibuk dengan pesanan para pengunjung. Kedai kopi ini memang langganan para mahasiswa dan dosen. Selain harganya yang sesuai kantong, rasanya pun dapat bersaing dengan kopi di kafe besar. Americano lagi Nan? Tanya Bagas, si barista yang sudah bekerja di kedai ini selama 2 tahun. Ya, seperti biasa, sepertinya hampir semua mahasiswa mengenal Bagas. Begitupun sebaliknya. Saking akrabnya, Bagas sudah seperti teman bagi kami. Aku bahkan menghafal mana minuman yang dibuat Bagas dan mana yang dibuat Riko, si pekerja paruh waktu yang baru beberapa bulan ini bekerja. Selamat menikmati, Kinan, kata Bagas saat menyimpan minuman tersebut di meja kasir. Dengan semangat aku mengambil minuman tersebut tanpa menduga akan ada seseorang di belakangku. Pupil mataku melebar saat mataku menangkap sosok Devil yang terlihat siap menerkamku. Mulutku terbuka, sungguh terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ruangan yang tadinya ramai, seketika hening. Aku tahu mereka yang melihatku pun terkejut dengan apa yang terjadi. Aku menabrak Rangga dan minumanku tumpah di kemeja biru langitnya. Seketika baju yang tadinya rapi seperti baru disetrika menjadi kusut dan berwarna coklat kehitaman. Maaf Pak, aku menggigit bibir bagian bawah dan hanya mampu menunduk. Tak berani mendongak, sebab aku tahu akan bagaimana wajah laki-laki itu. Ikut saya, suara dinginnya membuat jantungku memacu dengan cepat. Aku berjalan mengikutinya, lalu menoleh ke arah di mana Rara dan Mela duduk. Mereka terlihat masih syok dan menggoyangkan tangan yang mengepal, seolah memberiku semangat. Aku berdoa dalam hati, agar Rangga tak menyemprotku dengan kata-kata kasar dan menuangkan siraman kalimat yang menohok. Walaupun itu sebenarnya mustahil, mengingat mulutnya yang tak bisa berkata lembut barang sejenak. Aku menutup mata dan menjerit pelan. Kala ia membuka kemeja di hadapanku tanpa mengatakan aba-aba terlebih dahulu. Untung saja ia memakai kaos dalam tipis yang nahasnya memperlihatkan bentuk tubuhnya yang terlihat sempurna. Wah, apalagi ini? Mataku didewasakan oleh kakak iparku sendiri. Oh my god, cuci sekarang. Dan sebelum saya pulang baju itu harus kembali seperti semula. Hah, teriakku tanpa sadar. Pak, saya bisa membawa baju ini pulang dan mencucinya di rumah. Aku mencoba bernegosiasi. Tidak bisa. Nodanya akan mengering dan hal itu akan membuat noda tersebut susah dihilangkan. Ah,
Aku lupa bahwa dia laki-laki perfeksionis dan selalu menjaga kebersihan. Tapi Pak, saya ada kelas setelah ini. Saya tidak terima penolakan. Aku ingin protes. Tetapi niatku tertahan setelah melihat wajah Rangga yang masih mempunyai banyak amunisi untuk membalas sanggahanku. Dengan hati yang dongkol, aku mengambil kemeja tersebut dan segera berlari agar tidak terlambat untuk masuk ke kelas Bu Mega. Wanita yang mendapat julukan perawan tua itu akan mengomel jika aku tak masuk. Bu Mega memang terkenal sensitif akan sesuatu hal. Banyak yang bilang karena pengaruh hormon membuat emosinya tak stabil dan kerap stres. Efek tak pernah orgasme membuat hormon oksitosin juga terhambat. Kinan, aku menghentikan langkah yang sudah mirip atlet jalan cepat, lalu menoleh ke sumber suara. Devan berlari mendekat dengan senyuman manis yang mampu membuatku meleleh. Seperti keju mozzarella. Mau kemana Nan? Gue kena musibah. Aku kembali melangkah. Tetapi tanganku dicegat Devan. Musibah apa? Gue bisa antar lo. Kalau lo butuh tumpangan. Aku menggeleng dan mengibaskan tangan. Nggak perlu. Gue cuma mau ke tukang laundry. Heh, mau nyuci apa? Aku mengangkat paper bag kecil. Nih, kemeja Pak Rangga. Gue nggak sengaja numpahin kopi di bajunya. Devan meringis. Gue turut berduka cita Nan. Gue bisa nebak bagaimana kesalnya dia. Jangan dibahas. Gue nggak ada waktu. Sejam lagi kelas Bu Mega dimulai. Dan baju si dosen singa itu harus rapi seperti sedia kala. Untung saja di seberang kampus terdapat laundry coin yang bisa digunakan sesuka hati. Tidak akan membutuhkan waktu 1 jam agar si baju laknat ini kembali bersih. Aku tak bisa membayangkan bagaimana nanti jika kami sudah menikah. Kehidupanku akan berubah 180 derajat. Bukan hanya itu saja, sikap perfeksionis dan oknya akan membuatku si pemalas ini tak nyaman. Bayangkan saja, jika suatu saat nanti kami berada di rumah yang sama, aku mungkin akan mengotori meja dengan menyimpan pembungkus sisa camilan, mengotori lantai dengan sisa-sisa makanan, atau tak membersihkan piring yang menumpuk di dapur. Mengingat kebiasaannya yang suka akan kebersihan sudah jelas hal itu akan membuatnya sering mengomel. Nan, sepertinya kita tak bisa menyelesaikan baju ini dalam waktu kurang 1 jam. Ucapnya kala kami berada di depan pintu kaca laundry. Terlihat keadaan laundry begitu ramai. Sepertinya banyak mahasiswa yang juga mencuci di sana. Mengingat tempat ini dekat dengan kampus, sehingga tempat ini sangat sesuai bagi mereka yang ngontrak atau ngekos. Aku kembali menatap arloji yang melingkar di pergelangan tangan. Tidak lama lagi, kelas Bu Mega akan dimulai sehingga aku sudah sangat gelisah. Mungkin karena itu pula, Devan menawarkan bantuannya. Terima kasih Dev, lo emang malaikat penyelamat gue. Ia tersenyum manis. Ya, sebut saja seperti itu. Ia mendekatkan bibir ke telingaku. Apa yang nggak buat lo Nan? Bisiknya yang mampu membuat mataku melotot. Apa ini? Mengapa jantungku berdegup dengan kencang? Ada aliran aneh yang kurasakan saat ia berbisik di telingaku. Apa ini pertanda bahwa aku sudah dewasa? Oh tidak, hormon estrogenku sepertinya mulai berkembang. Aku benar-benar tak tahu bagaimana lagi menghadapi dosen yang mengalahkan singa dan para jajarannya. Apa salahnya jika Devan yang menyelesaikan tugas yang diberikan padaku? Katanya aku melimpahkan tugas kepada orang lain dan tidak bertanggung jawab akan amanah yang diberikan. Hello, dia pikir hanya dirinya yang punya banyak pekerjaan. Sebagai mahasiswa, aku pun memiliki segudang pekerjaan sekaligus masalah. Jika bukan Devan yang membantuku, nasibku mungkin sudah berada di ujung tanduk. Ya, Bu Mega akan memberiku nilai jelek untuk kesekian kalinya. Itu opsi yang masih ditoleransi. Bagaimana jika beliau malah tidak memberikan nilai sama sekali? Mau tidak mau aku harus mengikuti kelasnya lagi. Karena nilaiku yang kurang baik, sehingga dengan segala kebaikan yang ia miliki membuatku harus mengulang kelas yang sama. Hal ini adalah opsi yang sangat membagongkan. Bagiku yang memiliki otak dangkal, mendapat nilai C saja sudah syukur. Apalagi jika mendapat B, dipastikan aku akan menari samba saking bahagianya. Apa susahnya sih diterima dengan hati yang baik dan tenang? Gerutuku saat si Rangga selesai mengomel. Mulai sekarang aku tak akan memanggilnya Mas lagi. Sudah cukup bagiku untuk beramah tamah dan bersikap sopan padanya. Saya mengajarkan kamu untuk disiplin dan bertanggung jawab.
bentaknya yang membuatku sedikit terkejut. Aish, dia siapa sehingga berani membentakku? Hanya seorang kakak ipar yang nahasnya akan berganti gelar menjadi suami di kartu keluarga. Aku yang dirawat dengan sepenuh hati dan cinta oleh orang tuaku hanya boleh dibentak oleh mereka. Pak, saya juga masih ada kelas. Bapak tahu kan bagaimana kejamnya Bu Mega? Kalau saya tidak masuk di kelasnya lagi, bisa-bisa dia nggak ngasih nilai. Itu urusanmu, bukan urusanku. Dasar laki-laki tembok. Bagaimana bisa dengan mudahnya mengatakan hal yang tidak mengandung pri kemanusiaan? Tak ada rasa simpati dan empati yang ia miliki. Aku calon istrimu tapi kau perlakukan seperti orang lain. Inginku berteriak seperti itu. Tetapi hati kecilku menolak. Sebab mungkin saja ia membalasnya dengan kata-kata yang lebih menyakitkan lagi. Bapak nggak punya rasa simpati terhadap orang lain ya? Aku mendengus menyadari satu hal. Jangankan padaku. Pada Kinara yang jelas-jelas istrinya ia tak pernah menunjukkan rasa simpatinya. Apa kau bilang? Aku mengibaskan tangan. Ah, lupakan. Bapak juga tidak akan mengerti. Ucapku geram. Kinan, kau benar-benar tak punya sopan santun. Ya, sebelum masuk kemari, sopan santun saya hilang ditelan bumi Pak. Aku segera berdiri dan berniat meninggalkan ruangannya. Namun, sebelum membuka pintu aku kemudian berbalik menatap ke arahnya. Karena saya tidak punya sopan santun sepertinya saya tidak cocok menikah dengan Bapak. Si paling good attitude. Ucapku menekankan kalimat tersebut. Itu bukan pujian melainkan ejekan untuknya. Sudah cukup diri ini bersabar. Kesabaranku yang hanya setipis tisu malah diubek-ubek oleh Rangga yang nahasnya akan menikahiku beberapa hari lagi. Bagaimana bisa hidupku akan didedikasikan untuk laki-laki seperti dirinya? Dingin, datar, tak ekspresif, dan tak punya simpati. Sudah bisa ditebak bagaimana kehidupanku selanjutnya. Tak akan berwarna. Semuanya abu-abu. Seolah warna-warna dalam hidupku terhisap oleh dirinya yang mengeluarkan aura kegelapan seperti iblis. Ya, iblis tampan. Baju si dosen udah lo bersihin. Tanya Dewi saat aku duduk di kursi taman yang berada di hadapannya. Dari mana lo tahu? Si Rara tadi ngomong kalau lo numpahin kopi ke baju calon suami. Aku seketika memajukan badan dan membekap mulutnya sembari melihat keadaan di sekitar. Apa sih Nan? Gerutunya setelah sukses menyingkirkan tanganku. Suara lo dikecilin. Takut yang lain dengar. Ucapku lalu menempelkan telunjuk di bibir. Hei, kita di taman dan sepertinya tak ada orang selain kita di sini. Aku kembali mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tak lupa mendongak menatap cabang pohon mangga yang berada di atas kami. Siapa tahu ada orang yang tiba-tiba nemplok di atas sana. Iya sih tapi siapa tahu aja kan ada yang dengar. Gue nggak mau ngambil risikowi. Pernikahan ini harus dirahasiakan dari para kaum ciwi-ciwi pengagum dosen singa itu. Kok gitu sih? Dia calon suami lo. Nggak sopan banget Nan. Tunggu, sejak kapan lo ngebelat tuh dosen? Dibayar berapa lo sama dia Wi? Raut wajahku menjadi kesal. Para sahabatku seolah-olah membela Rangga karena laki-laki itu memiliki paras yang rupawan. Aku tidak memungkiri bahwa laki-laki itu memang tampan dengan sejuta pesona yang mampu membuat kaum hawa klepek-klepek seperti ikan kekeringan. Rangga memiliki postur tubuh yang tinggi, badan atletis, dada yang bidang. Urusan wajah jangan diragukan lagi. Hidung mencuat, alis tebal, bulu mata lentik, rahang tegas, tulang pipi yang tinggi membuatnya terlihat lebih maskulin. Kemeja slim fit yang tiap hari ia kenakan menambah pesonanya, membuat siapapun akan berharap jatuh ke dalam pelukannya. Akan tetapi, semua itu tak membuatku terpesona akan dirinya. Hatiku sepertinya kebal dengan ketampanan yang ia miliki. Ya, ketampanannya terhapus dengan sikap dingin yang ia perlihatkan padaku. Di saat yang lain berlomba-lomba untuk menarik perhatian sang dosen, aku justru sebaliknya. Menjauh adalah hal yang tepat agar kesehatan jantungku selalu aman dan membuatku berumur panjang. BTW, pernikahan lo bakal diadain berbarengan dengan hari ulang tahun lo kan? Wah, beruntung banget sih. Dewi menatapku dengan mata berbinar. Seolah ia akan bahagia jika berada di posisi tersebut. Beruntung dari mananya sih? Bagi gue itu musibah. Kedepannya, hari ulang tahun gue nggak bakal dirayain lagi. Heh, kenapa?
Karena gue nggak mau inget tentang hari pernikahan gue kelak. Ingat, pernikahan ini hanya sebuah keterpaksaan dan hal itu membuatku sampai detik ini masih frustrasi. Eleh, lo tahu kan sepupu yang pernah jemput gue tempo hari? Aku mengangguk cepat. Ya, dia kenapa? Dia juga dijodohin. Tapi sampai sekarang di usia pernikahannya yang sudah hampir 5 tahun, tak pernah sekalipun ada berita miring tentang mereka. Berita yang tersebar malah lurus semua, meski dijodohkan. Tetapi mereka sangat pengertian satu sama lain. Beda orang beda rezeki. Sepupu lo dapatnya produk bagus. Lah gue, dapat produk cacat. Bekas pula. Dewi memukul bibirku. Bekas juga punya kakak lo sendiri. Syukur masih ada laki-laki yang mau nikah sama lo. Meskipun itu terpaksa. Sanggahnya lalu terpingkal. Ya. Dewi sepertinya menertawakan kesialanku. Sepertinya Tuhan tak memberiku skenario yang baik. Dewi lagi-lagi mencibir. Alah, jangan sok melankolis deh. Kena burung juga langsung meleyot. Aku sontak melebarkan mata dan membuka mulut tak percaya. Ucapan Dewi memang rada absurd dan brutal. Istighfarwi.